Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran PSSM dengan materi terbaru yaitu roda dan ban. Baik, kita akan belajar materi baru menggunakan PowerPoint. Ya, jadi pada slide PowerPoint ini terdapat sejarah, fungsi dan tipe roda, kemudian tipe dan kode pada ban. Kemudian setelah mempelajari slide PowerPoint ini diharapkan siswa dapat mengetahui sejarah, fungsi, dan tipe roda. Yang kedua, siswa juga bisa mengidentifikasi tipe ban. Yang ketiga, bisa mengartikan kode yang tertera pada ban sepeda motor. Roda dan ban. Jadi harus kita pahami bersama bahwa roda dan ban itu adalah dua istilah yang berbeda. Jadi perlu dipahami kalau roda itu adalah satu kesatuan dari beberapa komponen. Ya. Jadi di roda itu ada pelek, tromol, kemudian ada ban. Nah, sedangkan ban sendiri dia ada tipe yang ban tubeless dan ban tube tipe. Tubeless berarti ban itu tidak menggunakan ban dalam. Sedangkan tube tipe berarti ban itu menggunakan ban dalam. Jadi perlu kita pahami bersama roda dan ban. Kalau roda itu satu kesatuan atau beberapa komponen yang disatukan, dan ban sendiri hanya satu komponen. Ya, jadi harus bisa membedakan antara roda dan ban. Jangan sampai salah menyebutkan harusnya roda tapi ternyata ban ataupun kebalikannya. Nah, kita belajar dulu dari sejarah ban. Pada awalnya itu dari sebelum tahun 1845, ban hanya dibuat dari karet yang padat ya, karet yang padat. Jadi peleknya masih berupa kayu yang dipasang karet yang masih padat. Ya, kemudian pada 1845 Robert W. Thomson menemukan dan mematenkan idenya berupa ban berisi angin. Ya, jadi 1845 baru ketemu ban yang berisi angin. Ya. Lalu dibungkus menggunakan lapisan kulit sebagai ban luarnya. Kemudian pada tahun 1888 John Boyd Dunlop, ya Dunlop itu nama orang yang sekarang sudah terkenal ya, produk ban Dunlop ya, sampai ke industri balap itu banyak digunakan ban Dunlop. Ya, beliau merancang ban dengan ban dalam berisi angin mirip dengan ban masa kini. Ban berisi angin atau pneumatik rancangan Dunlop dirancang menempel pada pelek sehingga susah untuk kempes dan ganti ban dalam. Kemudian pada 1890 C.K. Walsh menyempurnakannya. Jadi ban yang ada sekarang itu tidak serta-merta langsung ada atau muncul langsung sempurna. Jadi melalui beberapa tahapan atau beberapa proses penyempurnaan. Jadi pada 1890 C.K. Walsh menyempurnakan dengan merancang bibir pelek dan tepi ban fleksibel sehingga tidak perlu menempel terus pada pelek. Di awalnya ban itu menempel terus, tapi kemudian disempurnakan lagi bisa dilepas. Jadi fleksibel. Hasilnya desain ban luar dan ban dalam seperti yang kita temui sekarang, ya, sudah mulai lebih baik. Kemudian pada 1903 P. W. Lakefield dari perusahaan ban Goodyear sukses merancang ban tubeless. Jadi ban tubeless pertama itu muncul pada tahun 1903. Kemudian pada 1946 Michelin membuat ban radial pertama yang daya cengkeramnya lebih baik. Yaitu sejarah singkat tentang ban. Jadi ban itu tidak tercipta dalam waktu yang singkat langsung
jadi seperti ban yang sekarang, tapi butuh proses yang cukup lama. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke fungsi dasarnya roda. Di suatu kendaraan tidak mungkin bisa bekerja atau berfungsi tanpa adanya roda. Jadi sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya itu kalau tidak ada rodanya tidak bisa berjalan. Ya, jadi yang pertama fungsi roda adalah menopang beban melalui ban. Roda itu menopang beban melalui ban. Jadi beban yang ada dari kendaraan, entah itu kendaraan itu sendiri ataupun penumpangnya, itu ditopang oleh roda melalui ban. Dua ban menopang seluruh beban kendaraan dan penumpangnya. Nah, nanti ban sendiri juga punya daya tampung atau daya beban maksimal yang bisa ditahan oleh ban tersebut. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian gaya gerak. Daya tarik roda pada jalan untuk menjalankan sepeda motor. Ya. Jadi kalau roda itu bentuknya kotak, segitiga, dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan lajunya kendaraan atau sepeda motor. Jadi roda dibuat bundar itu sudah dipikirkan sedemikian rupa supaya laju kendaraan itu lancar. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai gaya pengereman. Gaya pengereman adalah gaya yang menghentikan sepeda motor menggunakan gesekan antara roda dengan jalan. Nah, yang pertama, roda itu menopang beban. Yang ketiga adalah sebagai pengereman. Nah, pengereman terjadi karena adanya gaya gesek antara ban dan permukaan jalan. Jadi semakin besar gaya geseknya akan semakin kuat gaya pengeremannya. Nah, ban sendiri nanti ada berbagai macam tipe ban. Ya, ada ban slick, ada ban kalau di balap itu ada yang tipe kering, tipe hujan, itu ada berbagai macam. Ada fungsinya masing-masing tersendiri, jadi tidak bisa asal-asalan. Kalau kita menggunakan ban pada umumnya, itu ban dengan kompon medium. Kompon medium itu dia tidak terlalu lunak, juga tidak terlalu keras, sehingga penggunanya bisa untuk sehari-hari. Nah, yang keempat adalah kenyamanan. Ban itu bisa meredam getaran dari jalan. Selain ada sistem suspensi, ban juga bisa meredam getaran dari jalan. Akan tetapi kalau tekanan angin pada ban itu terlalu keras atau terlalu lunak juga akan mempengaruhi gaya redam getaran dari jalan. Kalau terlalu keras, maka akan mengakibatkan peredaman getaran itu akan kurang. Jadi motor akan atau kendaraan akan terasa lebih keras. Tapi kalau terlalu lunak pun, walaupun dia getarannya bisa diredam dengan bagus, tapi saat di tikungan nanti kendaraan kita akan goyang. Sistem yang paling terasa nanti di sistem kemudinya akan goyang. Jadi untuk tekanan angin pada ban itu tidak boleh yang terlalu keras ataupun terlalu lunak. Sudah ada spesifikasinya. Kemudian yang kelima adalah berbelok. Permukaan kontak ban dengan jalan akan berubah pada saat berbelok. Jadi saat berbelok itu permukaan yang menempel pada aspal atau jalan itu akan berubah. Yang awalnya lurus itu yang kontak itu hanya bagian bawah. Nah, saat berbelok nanti bagian samping yang akan berhubungan atau kontak dengan jalan. Nah, yang selanjutnya adalah tipe-tipe roda. Ya, roda itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah wire spoke wheel atau biasa kita sebut pelek ruji. Ya, pelek ruji. Nah, rim terbuat dari lembaran baja atau aluminium alloy yang digulung dan hub atau drumnya atau tromolnya itu terpasang oleh kawat baja atau spoke atau jari-jari. Jadi di sini untuk
wire spoke wheel atau pelek tipe jari-jari itu antara rim dengan tromol nanti dihubungkan dengan jari-jari. Ini biasanya motor-motor pabrikan ya, banyak yang mengeluarkan wire spoke wheel ya untuk tipe motor dengan harga yang lebih murah ya, karena untuk tipe wire spoke itu lebih murah, biasanya lebih murah. Yang kedua adalah case wheel ya, case wheel sendiri cakram, bukan cakram tapi pelek yang antara rim, tromol itu sudah menjadi satu ya, sudah menjadi satu. Rim dan spoke dijadikan satu dengan sistem tuang atau light alloy disc wheel ya, jadi dengan cara dicor, jadi bahannya dileburkan kemudian dibentuk, dicetak sesuai cetakannya, jadi menjadi satu kesatuan ya. Tipe pelek ini atau tipe roda ini dia lebih kuat dan lebih kaku. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah tidak perlu penyetelan. Kalau wire spoke itu perlu penyetelan, perlu di setel, jadi saat pemasangan harus di setel. Tapi untuk case wheel itu tidak perlu penyetelan karena sudah disetting sedemikian rupa untuk center lurus. Nah, yang ketiga adalah press wheel. Spoke atau jari-jari dibentuk dengan press untuk menyatukan rim dan hub dengan menggunakan baut dan mur atau dengan pengelasan. Jadi antara tromol dengan rim itu nanti dihubungkan dengan spoke atau jari-jari, tapi dia dibaut atau dimur atau dilas. Kalau yang case wheel tadi langsung dicor, disatukan, jadi sudah menjadi satu. Tapi untuk press wheel itu dia dibaut ataupun dilas. Ya, jadi bisa dilepas, untuk yang dibaut itu bisa dilepas. Nah, kalau pengelasan dia disambung dengan las. Jadi menyatunya itu tidak seperti case wheel. Kalau case wheel itu langsung dicor. Jadi dicetak dari awal dicetak. Nah, yang selanjutnya adalah tipe ban radial. Ya, tipe ban radial. Jadi gambar itu ada bagian-bagian ban. Ya. Bagian atas tread adalah bagian yang menempel dengan aspal atau dengan jalan. Terus di dalamnya itu ada belt 1 dan 2. Terus yang di dalamnya lagi itu ada karkas. Ya, karkas itu sebagai rangka ban ya. Karkas biasanya terdiri dari kawat-kawat. Itu sebagai tulang atau rangkanya ban tersebut. Kemudian di samping itu ada bit. Bit adalah bagian ban yang nanti akan menempel dengan bibir pelek atau bibir rim. Itu adalah bit. Ya, jadi susunannya seperti itu, seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk material ban sendiri, untuk tipe radial atau bias, ya, itu menggunakan material yang sama, yaitu rayon, nilon, dan polyester. Ya, untuk karakteristik sendiri, perubahan radius putaran kecil, hambatan putaran roda kecil, ringan karena rigiditas, ya rigid. Ya, rigiditas itu kekakuan tinggi dari belt. Sulit menjadi panas karena minim pergerakan dari tread-treadnya, minim pergerakan. Tread sulit berubah bentuk. Untuk ban radial. Yang selanjutnya adalah ban bias. Untuk ban bias seperti pada gambar ya, hampir sama. Susunan ply cord. Ban bias mempunyai struktur di mana polycord membentuk sudut antara 30 sampai 40 derajat dengan garis pusat ban. Ya, jadi dari pusat ban dia membentuk
30-40 derajat. Nah, untuk materialnya hampir sama tadi. Karakteristiknya kemampuan untuk meredam guncangan lebih baik. Ya, untuk ban bias itu meredam guncangannya lebih baik, keausan thread lebih cepat dibandingkan dengan tipe yang radial. Rigidity atau kekakuan ban bias hampir sama pada semua bagian ban. Ya, ini adalah perbandingan antara ban bias dan ban radial yang bisa dilihat pada gambar antara ban bias dan ban radial. Apabila ada tekanan dari samping pada saat berbelok, ya, ban bias area kontak permukaan thread dengan jalan berkurang atau berubah akibat tekanan pada dinding samping. Kemudian pada ban radial, area kontak permukaan thread dengan jalan hampir tidak berubah. Ya, biasanya itu ban radial ada pada mobil. Jadi saat berbelok pun area yang kontak itu tetap sama, thread-nya itu sama, ya, hampir tidak berubah. Tapi kalau ban bias, ya, area kontak permukaan thread dengan jalan berkurang atau berubah akibat tekanan pada dinding samping. Untuk konstruksi bannya, thread adalah bagian ban yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kemudian terbuat dari karet yang keras. Ya, thread itu ada di bagian paling atas. Ya, thread adalah atau bagian ban yang ada motifnya, alurnya itu adalah thread. Terbuat dari karet yang keras. Yang kedua adalah breaker, adalah lapisan bagian dalam ban. Yang ketiga ada karkas. Ya, karkas adalah rangka dari ban. Tadi sudah sedikit saya singgung. Bit adalah lapisan ban yang harus mampu memegang dengan kuat pada pelek melalui tekanan udara selama berjalan. Ya, jadi bit itu bagian ban yang harus bisa berpegang erat dengan pelek atau rim supaya tidak anginnya tidak keluar atau tekanannya tidak hilang. Itu adalah fungsinya bit. Terus ada inner liner adalah lapisan yang terdapat di bagian dalam batu gelas. Nah, ini adalah motif atau pola kembangan pada ban. Ada tipe atau motif rib pattern, kemudian ada loop pattern. Untuk rib pattern, tekstur dengan pola alur sejajar sepanjang lingkar roda. Stabilitas pengendalian lebih baik, mengurangi bahaya slip. Digunakan pada roda depan. Ini tipe rib pattern. Kemudian untuk loop pattern, pola ini memiliki alur dengan garis melintang dengan tujuan menambah daya dorong. Kebanyakan dipakai pada roda belakang. Kemudian ada rib loop ya, pattern pola kombinasi dari pola rib dan pola loop. Bila pola rib lebih dominan digunakan untuk roda depan, bila pola loop lebih dominan berarti dia digunakan pada roda belakang. Jadi tinggal kita lihat pada bannya itu yang lebih dominan yang mana. Kalau yang dominan itu pola rib, berarti dia cocok untuk digunakan pada roda depan. Tetapi bila yang dominan itu pola loop, berarti dia digunakan untuk roda belakang. Kemudian yang selanjutnya ada block pattern dengan pola segi empat yang sama atau blok. Cengkraman roda lebih kuat dan tahan terhadap gaya slip. Dipakai pada sepeda motor off-road, ya, atau biasa disebut ban tahu, ya. Pola dengan blok besar dipakai pada ban depan dan blok kecil pada ban belakang atau roda belakang. Nah, ini yang sering digunakan pada motor sport, ya, pattern, motornya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kode pada ban, ya. Jadi setiap ban itu punya kode yang memiliki arti tersendiri. Jadi setiap ban pasti punya kodenya. Ya. Perhatikan pada gambar yang sebelah kanan, itu yang atas, ya. Tanda ukuran ban dan lokasi 4.60 strip H strip 18 4 PR, ya, menyatakan ukuran sebagai berikut. Yang pertama 4.60 adalah lebar ban. H
adalah kode kecepatan. 18 adalah diameter pelek. 4PR adalah tanda jumlah lapisan ban. 4.60 artinya lebar ban itu adalah 4,60 in. Lebar bannya dalam satuan inci. Kemudian 18 adalah diameter peleknya, berarti 18 in. Berarti pelek yang digunakan itu pelek 18. Nah, sekarang ada banyak diameter pelek, ada yang 18, ada yang 17, 14, 12, ada beda-beda. Nanti penggunaan bannya pun harus menyesuaikan peleknya. Jangan sampai pelek ukuran 17 itu dipasangi dengan ban ukuran 18 atau 14. Nanti tidak cukup, ya, tidak pas. Nah, 4PR. 4PR itu adalah berarti ada 4 lapisan, jumlah lapisan, ada 4 lapisan ban. Ban ini menggunakan lapisan kain dari bahan nilon di dalam karkas, mempunyai 4 kekuatan, atau 4 ply rating, 4 lapisan. Nah, ini untuk batas kecepatan atau speed limit H. Tanda. Nah, jadi di bawah ini ada tanda N, S, H, V, W, dan Z. Ya. H berarti speed limitnya adalah 210 km per jam. Nah, biasanya ban yang dipakai itu sudah menyesuaikan dengan sepeda motornya. Jadi tidak mungkin motor dengan cc yang besar, tapi dia menggunakan tanda atau ban yang kecepatan speed limitnya itu kecil atau rendah. Pasti dia lebih tinggi dari top speednya. Nah, ini untuk perbandingan atau flatness. Nah, sekarang juga hampir semua sekarang kode bannya itu tipenya adalah seperti ini. Ya, 130/90, strip 16, 67H. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah perbandingan. 130 adalah lebar dari ban. Satuannya milimeter. Kalau yang tadi menggunakan inci, sekarang 130 itu milimeter, bukan inci. Kalau inci berarti sangat lebar. Nah, 90 artinya adalah perbandingan antara tinggi ban dengan lebar ban dalam persen. Ya, dalam persen. Contohnya 90 per 100 kali 130. Ya, 0,9. 117 per 130 sama dengan 0,9, berarti 90%. Ya, tinggi bannya berapa, lebar bannya berapa, kali 100. Itu perbandingannya. Ya, itu jadi kalau kita belum tahu tinggi bannya berapa, berarti kita hitungnya kebalikannya. Karena kita sudah tahu 90 itu 90%, ya, ini 90%, 130-nya itu sudah diketahui 130, kemudian 90 untuk tinggi bannya berapa bisa dihitung. Nah, 67 itu adalah indeks beban atau load index. Jadi beban maksimum yang diizinkan ditahan atau ditahan oleh ban tersebut. Ya. Di 67 bisa kita lihat 67 adalah 307 kg. Nah, nanti ada beda-beda berapa kode atau angkanya berapa, itu akan menunjukkan kode bannya yang tersebut. Nah, selanjutnya adalah tipe ban tube dan tubeless. Ban tube berarti ban yang menggunakan ban dalam. Dan tubeless berarti ban yang tidak menggunakan ban dalam. Yang pertama adalah tipe tube, ya, yang menggunakan ban dalam. Jika ada paku menembus ban, udara di dalam ban akan segera keluar atau bocor. Jika terus dijalankan, maka lubang akan semakin membesar. Itu ciri-ciri ban tipe tube. Kemudian yang tanpa ban dalam atau tubeless, pada bagian ban dalam terdapat lapisan inner liner
Jika ada paku menembus ban, maka lapisan dalam itu segera menutup lubang sehingga udara tertahan keluar. Ya. Ini dengan catatan pakunya tidak dicabut. Jadi kalau pakunya dicabut ya nanti udara akan keluar. Jadi selama pakunya tidak dicabut, udara yang keluar itu sedikit demi sedikit. Beda dengan yang tube. Kalau tube itu akan langsung keluar dan cepat sekali kempes. Nah, ini adalah tekanan udara pada ban. Ya. Ada 3 gambar. Tekanan udara pada ban bervariasi tergantung dari ukuran ban, tipe sepeda motor, kondisi jalan, cara pemakaian, dan lain-lain. Tekanan udara yang tidak sesuai akan mengakibatkan yang pertama adalah kestabilan dan kenyamanan kurang baik. Yang kedua, kecepatan tinggi, belokan akan berbahaya. Ini kalau tekanan udaranya terlalu rendah. Jadi saat berbelok itu akan berbahaya pada kecepatan tinggi. Kemudian umur ban juga akan berkurang. Ini pada teknologi balap. Ya, bisa kita lihat bersama kontak areanya kecil. Ini V-profile dan profil biasa. Jadi saat lurus yang kontak itu sedikit, antara ban dengan aspal atau dengan jalan itu sedikit, tapi saat berbelok miring itu yang kontak itu akan lebih besar dibandingkan saat lurus. Nah, ini untuk teknologi pada ban balap. Asymmetric compound. Ada soft compound, hard compound. Soft compound ini digunakan pada mempercepat pemanasan kondisi ban. Digunakan pada kondisi aspal sirkuit lebih dingin, permukaan aspal sirkuit lebih halus. Dan hard compound ini digunakan memaksimalkan daya tahan ban, jadi tidak cepat aus. Biasa digunakan pada suhu aspal yang lebih panas, kemudian yang permukaan aspalnya itu lebih kasar. Nah, ada lagi tipe ban slick. Nah, ban slick itu ban yang kalau kita lihat dengan sepintas itu bannya halus, tidak ada motifnya. Ban ini hanya bisa digunakan saat sirkuit dalam kondisi kering dan menggunakan tire warmer atau pemanas ban. Jadi sebelum pembalap itu memulai balapan, kita sering menjumpai atau sering melihat bannya itu diselubungi atau ditutup. Nah, itu sedang dipanaskan atau menggunakan tire warmer, pemanas ban. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki alur, komponnya sangat lunak. Nah, tipe ban ini biasanya hanya sekali pakai. Pada balapan elit seperti MotoGP itu bisa belum sampai satu balapan selesai itu biasanya bannya sudah habis. Jadi kadang di akhir balapan nanti para pembalap akan kekurangan daya cengkram ban terhadap jalan. Maka biasanya akan mempengaruhi kecepatan pembalap. Jadi semakin menurun karena untuk berbelok dia sudah daya cengkramnya itu sudah berkurang. Nah, ini untuk tipe basah. Jadi saat balapan ada kondisi kering, ada juga kondisi basah atau saat hujan. Ya, ini adalah tipe ban basah. Ban ini hanya bisa dipakai saat sirkuit kondisinya basah karena ban ini sangat mudah menjadi panas. Alurnya sangat banyak, seluruh kompon sangat lunak. Tidak dapat digunakan di jalan raya. Ya, jangan menggunakan tipe ban ini untuk keseharian. Ya, selain tidak cocok juga harganya mahal. Nah, ini ban semi flick. Ban ini merupakan ban standar superbike dan super sport. Disebut semi flick karena bannya slick tapi dia ada alurnya. Ban ini bisa digunakan dalam balapan, bisa juga digunakan di jalan raya, tapi ingat komponnya sangat lunak. Jadi kalau yang pemakai dengan dompet tipis tidak disarankan pakai ban ini karena komponnya lunak. Ban ini akan
cepat habis atau cepat aus. Jadi bisa jadi dalam 1 bulan mungkin sudah aus atau bahkan kurang dari 1 bulan sudah aus, kita harus mengganti lagi. Jadi untuk kaum yang dompetnya tipis itu tidak cocok ya pakai ban ini. Ya, ciri-cirinya adalah alur bannya sedikit, seluruh komponen sangat lunak, cocok digunakan di trek tetapi bisa juga di jalan raya dengan kondisi yang kering. Yang keempat adalah ban dual purpose. Trek dan jalan raya digunakan di trek ataupun di jalan raya dengan kualitas sama baik ya. Bisa di sirkuit bisa, di jalan raya juga bisa dan kualitasnya sama. Tapi tidak sebaik fungsi ban semi slick, apalagi slick. Jadi dia bisa dipakai di sirkuit ataupun di jalan raya, tapi tidak sebagus ban semi slick atau ban slick sendiri. Jadi masih di bawahnya. Ciri-cirinya alur ban relatif sedang. Kompon terbagi dua, bagian tengah sedang, bagian sampingnya lembut atau soft. Nah, yang selanjutnya adalah ban jalan raya murni. Ya, ini khusus untuk jalan raya. Ban tidak cocok digunakan di sirkuit, jadi hanya khusus untuk jalan raya. Alur ban relatif sedang, kompon ban terbagi dua, bagian tengah sedang, samping keras. Sangat baik digunakan di aspal jalan raya dengan kondisi normal. Nah, ini untuk penyimpanan ban. Pastikan ruangan terlindung dari sinar matahari dan UV. Jaga temperatur ruangan dari perubahan suhu yang ekstrim secara terus-menerus. Yang ketiga, penyimpanan jangan ditumpuk. Sebaiknya didirikan satu persatu dan diberi alas. Yang keempat, hindarkan ban dari tempat lembab, cairan kimia, dan oli. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah saat pemasangan ban. Pemasangan ban kita perlu memperhatikan arah rotasi. Nah, biasanya ditandai pada ban itu ada tanda panah biasanya. Nah, arah rotasi itu jangan sampai terbalik. Ya, yang pertama adalah pastikan pelek atau rim dan ban dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan arah rotasi, tanda balance, dan rim line garis velg terpasang dengan tepat. Yang ketiga, maksimum tekanan saat fitting atau ban terpasang sempurna di velg adalah 40 PSI. Yang keempat, atur tekanan udara ban depan dan belakang sesuai standar. Yang kelima, tutup valve dengan sempurna. Yang keenam, periksa atau setel kelurusan antara roda depan dan roda belakang. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen. Atau mungkin kalian ada tanggapan, silakan di komen. Nanti akan saya balas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.